Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu dari Kementerian Lembaga Pemerintah, yang saya hormati rekan-rekan dari pelaku bisnis, dan Pak Eko mohon berdiri. Pak Eko adalah salah satu, mudah-mudahan menjadi salah satu role model dari inovator muda Indonesia. Beliau tahun 2010 itu mendapat anugerah B.J. Habibie Technology Award dari BPPT. Tadi saya melihat juga ada Pak Rudi belum masuk ruangan. Oh, ada di belakang Pak Rudi berdiri. Pak Rudi Siteja itu juga tokoh muda, masih muda buat saya. Yang bergerak di bidang industri kreatif, animasi dan film. Jadi ini contoh dari gerakan keinovasian di Indonesia, dan saya kira insya Allah Indonesia disegani di beberapa bidang industri kreatif seperti animasi dan film. Yang saya hormati Bapak Presiden beserta jajaran kabinetnya, Mas Tizar bijaksana, mudah-mudahan betul-betul Presiden yang bijaksana. Rekan-rekan mahasiswa, para pemimpin Indonesia masa depan yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sesuatu yang terus terang bagi saya membanggakan. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya BPPT diundang oleh keluarga mahasiswa ITB di dalam acara ITB Fair selama ini yang kelima ya. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bersama-sama diskusi di dalam ikut menyumbangkan pikiran, tenaga, kreativitas kita dan idealisme kita di dalam membangun Indonesia ke depan. Tentu saja di dalam satu hari tidak mungkin kita hasilkan sesuatu yang betul-betul kita dapat tindak lanjuti secara konkret. Tetapi saya kira ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita semua, apakah itu dari lingkungan pemerintah, pelaku bisnis maupun akademisi, termasuk perguruan tinggi dan lembaga litbang yang tadi sudah disebutkan merupakan triple helix, merupakan salah satu bentuk upaya kita membangun sinergi dari kolaborasi di dalam memperkuat sistem inovasi di Indonesia, dan termasuk bagaimana kita menyukseskan langkah besar kita untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia atau yang disebut dengan MP3I. Rekan-rekan sekalian, di dalam acara ini saya kira izinkan saya sedikit mengulas sedikit bagaimana posisi Indonesia ke depan. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai langkah awal penting di dalam memperkuat upaya-upaya yang lebih sinergis ke depan. Kalau kita ingat, Indonesia ini didirikan oleh gerakan para pemuda, para mahasiswa. Saat itu tergabung di dalam berbagai wadah organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan. Dan negara ini dibangun oleh semangat muda, semangat kepeloporan, semangat kepemimpinan, semangat perubahan. Ketika kita mengalami reformasi, kekuatan pendobrak itu juga berasal dari rekan-rekan pemuda dan mahasiswa. Dan sekarang saya kira kita memasuki era gelombang tantangan yang lebih berat. Dan itu saya kira kuncinya mudah-mudahan juga dapat dilakukan oleh semangat gerakan idealisme rekan-rekan mahasiswa dan pemuda juga, tetapi bukan gerakan fisik, lebih merupakan gerakan pengetahuan, gerakan moral, gerakan kreatif dan inovatif. Dan kunci dari itu sebetulnya bukan hanya sekedar diwacana, tetapi berbuat. Jadi saya kira ini merupakan mudah-mudahan awal dari gerakan besar kita ke depan di dalam melakukan reform Indonesia yang lebih baik tadi. Nah, harapan kita tentu saja sangat
realistis kalau diletakkan di rekan-rekan pemuda. Kenapa? Kalau kita bicara kreativitas, keinovasian, itu adalah pemuda. Bukti empiris menunjukkan seperti itu. Inovasi-inovasi itu lahir dari kelompok-kelompok usia muda dimanapun, apakah itu di bidang teknologi informasi dan komunikasi, apakah itu di bidang pertanian. Kuncinya adalah di usia-usia muda, termasuk mungkin usia seperti saya gitu, masih muda. Sehingga harapan kami dari pemerintah itu sangat besar kepada rekan-rekan semua. Harapan kita, teman-teman mahasiswa inilah, teman-teman para pemuda inilah yang nanti menjadi kekuatan pendobrak, kekuatan kepeloporan kepemimpinan di dalam mendorong tumbuh berkembangnya kreativitas, keinovasian di seluruh penjuru negara ini. Dan itu saya kira sangat realistis. Yang kedua yang saya ingin tekankan, tantangan kita itu salah satunya adalah tantangan brain drain, kekeringan dari talenta-talenta. Kenapa? Kita lihat adik-adik kita itu menjuarai berbagai lomba olimpiade sains, apakah itu di bidang matematika, fisika dan sebagainya. Kita juara hebat, tapi tentu saja kita sangat khawatir jawara-jawara ini kalau kita tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif, maka benih ini akan tumbuh besar dan dimanfaatkan oleh negara lain. Terbukti ini sudah terjadi. Dari daerah-daerah talenta-talenta itu larinya kemana? Kalau ke kota-kota besar. Dari Indonesia larinya kemana? Ke Malaysia dan sebagainya. Kalau hal seperti ini berlangsung terus, maka Indonesia tidak mungkin bisa berkompetisi di dalam arena persaingan global. Tidak usah di arena persaingan global, di kawasan ASEAN saja kita bisa semakin tertinggal. Kita sedang disusul oleh Vietnam. Apakah kita rela menjadi negara terbesar di ASEAN dalam jumlah penduduk, tetapi sebetulnya kalau daya saing kita di urutan keempat? Jadi ini tantangan. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita membalikan keadaan tersebut. Bagaimana kita menjadikan daerah-daerah itu justru menjadi sumber-sumber inovasi, menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan Indonesia ke depan. Ini tantangannya. Yang ketiga, kita mempunyai potensi kekuatan di dalam kependudukan manusia atau sumber daya manusia. Kenapa?